Akhirnya Hamas Fatah bersatu. Rusia kirim bantuan berupa militer serang Israel. Setelah lebih dari 1 dekade bertikai, faksi Hamas dan Fatah yang membela Palestina menjadi 2 wilayah dengan administrasi berbeda. Akhirnya mencapai kesepakatan dalam sebuah rekonsiliasi di Kairo kemarin. Pemerintah bersama yang mengawasi seluruh tepi barat dan jalur Gaza ditargetkan selesai terbentuk selambatnya pada Desember tahun ini. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan oleh delegasi dari kedua faksi di Kairo selepas perundingan yang berlangsung. Penandatanganan itu dilakukan perwakilan Hamas Saleh Al-Arouri bersama negosiator Fatah Azam Al-Ahmid di bawah pengawasan Kepala Badan Intelijen Mesir Khalid Fauzi. Ismail Haniyeh baru saja mengumumkan bahwa sebuah kesepakatan telah tercapai antara Fatah dan Hamas di bawah pengawasan Mesir, kata penasihat media Haniyeh Tahir Al-Nunu, seperti dilaporkan dalam Anadolu Agency kemarin. Kubu Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas juga mengamini kesepakatan tersebut. Presiden menyambut baik kesepakatan di Kairo antara delegasi Fatah dan Hamas serta memerintah delegasi Fatah segera menandatangani kesepakatan, ujar seorang pejabat kepresidenan Palestina. Abbas juga menekankan pentingan kesepakatan kemarin. Ini adalah kesepakatan pamungkas untuk mengakhiri perselisihan, ujarnya. Ia berencana mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Hal yang tak ia lakukan 3 tahun terakhir. Abbas juga bakal mencabut sanksi terhadap Gaza. Delegasi Hamas dan Fatah telah menggelar perundingan rekonsiliasi di Kairo, Mesir sejak Selasa 10 November. Perundingan ini dianggap merupakan langkah maju untuk menuntaskan keretakan yang telah berlangsung selama 1 dekade dan membentuk negara Palestina yang utuh. Salah satu poin kesepakatan kemarin adalah kedua pihak sepakat menyerahkan pengamanan perbatasan Gaza Mesir di Rafah kepada pemerintah bersama Palestina dengan pengawasan Badan Perbatasan Uni Eropa. Pengawal kepresidenan Palestina akan ditugasi menjaga perbatasan yang selama ini dikelola pegawai Hamas tersebut. Kedua kubu juga menyepakati penyerahan secara penuh kendali administrasi di Gaza kepada pemerintahan bersama pada 1 Desember 2017. Selain itu, disepakati juga Palestina akan menggelar pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen setahun sejak kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani. Poin lain dari kesepakatan kemarin adalah dimulainya negosiasi yang lebih luas di antara semua faksi di Palestina terkait pembentukan pemerintahan bersama selama 2 pekan mendatang. Disepakati juga soal restrukturisasi kepolisian dan intelijen pemerintahan bersama serta penerjunan 3.000 polisi di Gaza. Sedangkan 5.000 pegawai yang dipekerjakan Hamas di jalur Gaza juga langsung bekerja di bawah pemerintahan bersama. Seluruh kesepakatan akan ditinjau pemerintah Mesir dan harus terlaksana sebelum 1 Desember nanti. Fatah yang mewakili organisasi pembebasan Palestina sudah beroperasi sejak dibentuk diaspora Palestina pada 1959. Sedangkan Hamas baru dibentuk para pengikut Ikhwanul Muslimin di Palestina selepas Intifada pada 1985. Kedua faksi berbeda pandangan soal pengakuan terhadap negara Israel dan cara-cara meraih kemerdekaan. Fatah juga cenderung sekuler dibandingkan Hamas yang condong pada gerakan Islam. Ketegangan antara kedua faksi memuncak saat Fatah enggan bergabung di bawah pemerintahan yang dipimpin Hamas sebagai pemenang pemilu legislatif 2006. Perseteruan kala itu mendekati perang sipil dan menewaskan 600 orang dari kedua belah pihak. Hamas yang dicap sebagai kelompok teroris oleh negara-negara barat kemudian merebut jalur Gaza menyusul perang sipil selepas pemilihan. Sementara Fatah yang diakui negara-negara barat mengelola daerah pendudukan Israel di tepi barat melalui otoritas Palestina. Serangan Israel yang terus meningkat dan menimbulkan ribuan korban jiwa di Gaza menyadarkan kedua kekuatan soal perlunya rekonsiliasi. Kedua pihak sepakat membentuk pemerintahan bersatu pada 2014, meski pelaksanaannya terus tertunda. Pada September lalu, Fatah dan Hamas sepakat merundingkan rekonsiliasi penghabisan yang disponsori pemerintah Mesir. Sebagai langkah awal rekonsiliasi tersebut, Hamas sepakat menyerahkan pengelolaan Gaza pada pemerintahan bersama. Kelompok Hamas diklaim minta bantuan Rusia untuk perlawanan mereka terhadap Israel di Palestina. Pernyataan itu disampaikan Hamas saat kunjungan delegasi ke Moskow pada 4 Mei. Mereka disambut di Wisma Tamu Kementerian Luar Negeri Rusia dan menggelar pembicaraan pada 5 Mei.
Delegasi Hamas di Moskow saat itu dipimpin Kepala Biro Hubungan Internasional, Moussa Abu Marzouq. Ia didampingi oleh dua anggota Biro Politik Hamas, Fatih Hamad dan Hussam Badran, seperti dikutip dari Al Monitor. Kedatangan Hamas itu bertepatan setelah terjadi ketegangan antara Rusia dan Israel terkait agresi di Ukraina. Rusia murka setelah Israel pada 15 April mengecam Moskow atas invasi mereka di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia buru-buru bereaksi atas sikap Israel itu. Dalam sebuah pernyataannya, Kemlu Rusia menuduh Israel mengeksploitasi situasi di Ukraina untuk mengalihkan sorotan dunia terkait konflik Palestina versus Israel yang dinilainya tak pernah selesai. Pada 4 Mei, Presiden Israel Isaac Herzog juga mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta maaf karena pernyataannya yang salah kaprah. Lavrov pernah mengatakan bahwa pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler masih keturunan Yahudi. Komentar itu terlontar saat menyinggung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang masih memiliki darah Yahudi. Tensi semakin meningkat setelah juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada radio Sputnik terdapat sejumlah tentara bayaran Israel yang membela Ukraina. Zakharova menuduh bahwa tentara bayaran Israel berjuang bersama batalion Azov Ukraina yang dituduh Rusia sebagai neo-Nazi. Sementara itu, pemimpin delegasi Hamas Abu Marzouq mengatakan dalam pernyataannya kepada televisi Al Mayadin pada 5 Mei usai kunjungannya ke Moskow, perimbangan baru akan diperlakukan saat ini dalam sistem global. Ada peluang untuk mengubah status quo dalam sistem global demi kepentingan yang tertindas di dunia. Gerakan perlawanan Hamas dan partai politik Palestina Fatah akhirnya bersatu dan memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel yang akan segera terjadi. Persatuan itu terungkap dari dalam konferensi pers bersama pada 2 Juli 2020 waktu Beirut, Lebanon. Antara lain dari anggota Komite Sentral Fatah, Jibril Reju, yang berbicara di Ramallah, dan Wakil Kepala Hamas, Saleh Arauri, yang berbicara melalui konferensi video. Keduanya mengatakan bahwa dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Tahap saat ini adalah yang paling berbahaya bagi rakyat Palestina, yang mengharuskan kita semua untuk menghadapi tantangan saat ini, kata Erju. Kami ingin datang dengan visi strategis dengan semua faksi dari kekuatan nasionalis untuk menghadapi tantangan saat ini. Dia menekankan bahwa Fatah dan Hamas sekarang dituntut untuk menyatukan barisan mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Rusia menyebut baik ikrar persatuan yang dicapai antara dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, yang memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel yang akan segera terjadi. Kami sangat senang atas keputusan Fatah dan Hamas yang akhirnya bersama-sama membela kepentingan negara Palestina berdasarkan platform Organisasi Pembebasan Palestina, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, seperti dikutip oleh Russia Today. Salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan untuk upaya bersama kita adalah mengembalikan persatuan Palestina, katanya. Sebagaimana pikiran rakyat.com dari Antara.